semuanya. Kami dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Saya Nadia Ursula dari kelas 12. Saya Rivera dari kelas 10. Dan sekarang kami akan memperkenalkan kepada kalian inovasi kami. Latar belakang dari inovasi ini ialah global warming. Kalian mesti sudah paham kan pemanasan global itu apa? Nah, karena populasi kita meningkat hari demi hari, maka suhu di bumi ini meningkat dan berdampak pada keutuhan ciptaan Tuhan, yaitu keutuhan alam itu sendiri. Oleh karena itu kita rancang suatu cara di mana untuk menghasilkan listrik menggunakan multi sumber EBT, yaitu energi baru terbarukan. Itu. Jika ingin mengenal tujuan secara teknisnya, energi baru terbarukan atau renewable energy itu biasanya kita temu misalnya kayak matahari. Maka kita gunakan panel surya kan. Nah, energi ini berfluktuasi atau kita sekarang dapat sebut sebagai bersifat intermitensi. Oleh karena itu kita menggunakan multi sumber IBT, lalu kita multiplexing atau summing. Dengan kata lain, apabila energi tersebut atau pasokannya sama, kita tambahkan. Apabila berbeda, akan dipilih yang lebih besar. Nah, sekarang bisa dilihat di sini kan ada multi sumber EBT. Jadi yang pertama ini tuh yang warna merah ini kami gunakan untuk thermoelektrik. Thermoelektriknya itu seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk yang putih ini adalah solar panel. Solar panelnya ada di bawah tersebut, tampaknya seperti itu. Kemudian untuk yang biru ini adalah microhydro. Sini microhydronya. Kemudian ini untuk yang hijau ini adalah induksi magnet. Nah, kemudian untuk yang orange ini kami contohkan, kami kan tadi sebut ada fluktuasi, yaitu maksudnya tidak stabil sumbernya. Jadi kami contohkan seperti ini. Misalnya di sini ada 12,6. Nah, bisa dilihat di sini juga yang di bagian orange ini juga sama 12,6. Kita ubah. Nah, maksud kami yang fluktuasi ini adalah berubah-berubah seperti ini. Jadi tidak stabil yang masuk. Ini bisa dilihat dari grafiknya. Ini grafiknya merekam data secara live. Jadi secara langsung apa yang tertera di sini akan masuk di sini. Lalu yang dimaksud dengan fluktuasi itu lihat ini. Ada naik turunnya pada data ini. Nah, ini karena fluktuasi sumber EBT. Nah, kemudian setelah semua sumber energi ini masuk, nah ini melalui proses multiplexing dan summing. Sudah dijelaskan sama Rifki tadi. Multiplexing itu kalau multiplexing itu adalah penggabungan dari semua energi sumber EBT ini. Ya, jadi mana yang bakal dipilih, mana yang pokoknya diseleksi gitu. Nah, kemudian untuk summingnya itu untuk penjumlahan. Jadi kalau misalnya ada beberapa energi yang nilainya sama, itu bakal dijumlahkan dan kemudian diproses menjadi suatu satuan energi keluaran sini. Suatu energi keluaran sini itu nanti akan distabilkan lagi melalui suatu power control atau energi control, yaitu IEC, Intermittency Energy Control. Nah, setelah keluarannya itu akan menjadi uninterruptible power yang nanti akan di-store di sini, yaitu baterai. Nah, di sini bagian proses ini pasti ada nama istilahnya tuh buck and boost regulator. Jadi maksudnya apa? Buck itu misalnya nih, kalau keluaran dari hasil kegabungan multiplexing dan summing energi itu menghasilkan misalnya 15 volt. Nah, di sini kan kami setting 20 volt, kami inginkan 20 volt gitu. Jadi kalau misalnya 15 volt itu nanti bakal di boost atau artinya dinaikkan untuk menjadi ke 20. Tetapi kalau misalnya kelebihan, misalnya hasilnya 25 volt gitu, nah tinggal kita turunkan atau istilahnya buck gitu. Lalu kita bisa melihat di sini ada bebannya itu apa? LED itu. Jadi ini seperti suatu kemandirian energi ya kan, dari sumber-sumber daya alam yang atau kita sebut sebagai renewable energy. Di sini kita ada microhydro dari panel surya, itu menghasilkan suatu energi listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rumah ini fungsinya apa? Nah, kenapa kami milihnya tuh bentuknya rumah? Kenapa nggak bentuknya yang lain gitu? Nah, karena
kita juga melihat masa depan. Nah, jadi kita anggap rumah masa depan misalnya. Jadi kalau misalnya simulasi ini bisa diterapkan secara nyata dan sudah disebutkan tadi sama Ripe, itu artinya kemandirian. Jadi maksudnya contoh kasusnya ini kedepannya udah pasti menggunakan kendaraan listrik kan ya. Jadi apapun itu pasti menggunakan listrik. Jadi kalau misalnya suatu rumah tangga itu menggunakan mobil listrik, kemudian masuk rumah, ngecas, pasti mobil itu pasti dicas dengan kemandirian energi. Jadi setiap rumah ini mempunyai sistem kemandirian energi. Jadi mereka punya sistem EBT-nya sendiri, tergantung tempat kondisi di rumahnya itu di masa depan. Kemudian untuk penyimpanan energinya nanti seperti apa, nanti misalnya di sini kami bentuknya baterai, power storage-nya itu namanya baterai gitu. Jadi Secara singkat, kita tuh menciptakan suatu jembatan, ya kan, jembatan ada suatu demand energi, lalu supply-nya tuh ya tadi alat-alat teknologi yang di masa depan akan jauh lebih canggih dan tetap membutuhkan energi listrik. Dan itulah hubungannya dengan ekonomi yang kita sedang pelajarin kan ya, demand dan supply. Nah, jadi tadi kan beban atau load itu kan tadi udah dibilang, contohnya di sini ada kita pakai LED gitu. Di sini kami juga pakai contoh bebannya juga, ini ada motor namanya. Jadi mereka menggunakan beban dari hasil semua energi ini seperti ini. Jadi inovasi yang kami perkenalkan kepada kalian ini merupakan suatu usaha dari kami untuk mengembalikan keutuhan ciptaan. Nah, jadi dari hasil inovasi kami ini, kami harap bisa kedepannya ini bisa berguna dan bisa membuat suatu kemandirian energi, terutama bisa dalam skala domestik atau maupun yang lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih.